Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, di waktu yang berkah ya, sebagaimana yang Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuhnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita melakukan berbagai aktivitas dan sambil mengikuti kajian ya, mudah-mudahan mengundang keberkahan dari Allah, bertambahnya keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita, keberkahan rezeki kita, dan mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafaqquh fiddin. Tadi ya dibacakan oleh Bunda Nunung, lihat tafaqquhu fiddin. Mudah-mudahan kita berikhtiar untuk melakukan kajian ya di beberapa tempat, atau walaupun secara duma ya, di dunia maya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon kepada Allah bahwa dimasukkan ya ke dalam orang-orang yang diantaranya yang disabdakan oleh beliau, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, mayuridillah, barang siapa yang Allah berkehendak bihi dengannya khairan, memberikan khair kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan orang itu terhadap agama. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafaqquh fiddin, semakin mendalami ajaran agama Islam dari berbagai sisinya, dari berbagai seginya, sedikit demi sedikit ya, seayat demi seayat, satu hadis demi hadis kita buka, kita kaji berulang-ulang ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayatut taufik kepada kita semua, diberikan petunjuk untuk dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yuntafa'u bihi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan untuk hari ini kita akan membahas salah satu kajian ya tentang perempuan. Nah, di kajian kita itu memang mayoritas juga ibu-ibu ya, mohon maaf nih, Ustadz Salim, Ustadz Dadang. Nah, kita membahas tentang bagaimana apakah kita sebagai seorang perempuan gitu ya bisa melakukan jihad ya, bahwa Islam ingin mengembalikan kita sebagai perempuan menjadi sosok seperti Siti Aisyah ya dengan segala keilmuannya, kemudian Siti Khadijah dengan segala pengorbanannya ya, kedermawanannya dan kehebatannya. Nah, mudah-mudahan kita juga perempuan di zaman sekarang bisa memberikan yang terbaik untuk Islam. Nah, dalam buku ini bagaimana kita sebagai seorang perempuan mampu menjadi ansarullah ya, penolong agama Allah. Nah, sebagaimana yang kita lakukan di setiap pagi, mudah-mudahan ini adalah bagian dari ansarullah, kita sebagai penolong-penolong agama Allah, bahwa Islam tetap tegak, Islam tetap tersyiar ya, ajaran-ajarannya dengan diisi oleh kita sebagai muslim-muslimah dengan segala ketangguhannya. Nah, di sini kita awali dari buku ini ya, bahwa menjadi ansarullah, menjadi penolong agama Allah itu bagaimana kita berjihad, berjuang gitu ya, menjadi penolong agama Allah. Nah, diawali dari kata jihad itu sendiri, bahwa jihad itu adalah, arti dari jihad itu adalah badlu ta'ah wal wus'i gitu ya, badlu taqah wal wus'i, badlu mencurahkan, at-taqah segala kekuatan, segala kemampuan, wal wus'i dan segala yang dimampui ya. Nah, jadi secara bahasa, nah jihad itu pengertiannya adalah bagaimana mencurahkan tokoh
berbagai kekuatan, wal wus'i dan kemampuan. Nah, sedangkan kalau jihad dalam perspektif ilmu syara ya, atau menurut syara adalah jihadul kufar, bahwa kita sebagai muslim-muslimah berjihad melawan orang-orang kafir, wa da'watuhum ila dinil haq, dan mengajak mereka ke dalam agama yang hak, wa qitaluhum, dan memerangi mereka illam yaqbalu ya, jika mereka tidak menerima atau menentang untuk masuk Islam, wa hadzal ghalib fil urfi, dan ini pengertian jihad dalam uraf. Nah, adapun jihad itu sendiri, kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau melevelkan ya, ada 4 tingkatan dari jihad itu, yaitu bagaimana jihad melawan hawa nafsu, kemudian ini yang paling sulit ya, juga jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir atau munafik, jihad melawan berbagai kemunkaran dan orang-orang zalim. Nah, diawali dari jihad melawan hawa nafsu, bahwa jihadun nafs ya, jihad melawan hawa nafsu juga ada tingkatan-tingkatannya ya. Nah, di sini yang pertama adalah berjihad untuk mempelajari ajaran agama Islam. Kita sebagai muslim-muslimah harus betul-betul ya dalam berjihad mempelajari ajaran agama Islam, bagaimana kita mengikuti ya berbagai tolabul ilmi ya, karena tolabul ilmi ini ya, sebagaimana hadis Rasulullah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim, bahwa jihad termasuk jihad ya, mempelajari ajaran agama Islam dengan benar itu juga bagian dari jihad, sehingga mudah-mudahan kita ya betul-betul memperhatikan ya, mempelajari ilmu agama ya, ilmu akidah, ilmu seputar ibadah kita ya, bagaimana sholat kita, apakah sudah sesuai dengan sifat sholat Nabi, saum kita, zakat kita, apakah sudah melakukannya dengan benar gitu ya, karena memang banyak kita sebagai perempuan masuk hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kita ya. Nah, sehingga dalam hal ini Urwah bin Zubair dari ayahnya, beliau menyatakan ya tentang kehebatan Siti Aisyah. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladani ya dari kehebatan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ma ra'aitu ahadan, bahwa aku tidak melihat ahadan, seorang pun, minan nas, di antara manusia, a'lamu bil Quran, yang paling pandai dalam masalah Al-Quran, wala bi faridatin, dan yang paling pandai dalam masalah faridah ya, sesuatu yang diwajibkan, wala bi halalin wala bi haramin, dan sesuatu yang paling tahu tentang halal haram, wala bi sya'rin, yang paling pandai gitu ya dalam masalah syair, wala bi hadisil Arab, dan yang paling pandai dengan perkataan bahasa bangsa Arab ya, wala binasabin, yang paling tahu tentang nasab, min Aisyah radhiyallahu anha, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini adalah potret teladan untuk kita semua ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kita sebagai muslim-muslimah harus mengikuti bagaimana semangat mendalami ilmunya ya seorang Sayyidah Aisyah, yaitu beliau itu luar biasa sekali. Nah, sehingga ada testimoni seperti ini ya, bahwa mara'aitu ahadan minan nas a'lam bil Quran, bahwa Siti Aisyah itu adalah yang paling pandai dengan Al-Quran, kemudian yang paling tahu tentang faridah, yang paling tahu tentang halal haram, yang paling pandai tentang syair, juga tentang perkataan Arab ya, bihaditsil Arab, juga tentang nasab. Nah, subhanallah sekali ya, bahwa kan itu kita di zaman yang luar biasa sekarang ya, dengan segala kemajuannya, Allah permudah ya, semenjak adanya pandemi ada hikmah yang luar biasa, kita menjadi dimudahkan dalam mencari ilmu ya. Dengan segudang aktivitas kita masih bisa meluangkan ya, dengan berbagai aktivitas yang kita jalani sudah dimudahkan melalui Zoom seperti ini. Ini juga adalah atas
luar biasa ya atas rahman rahimnya Allah ya, kita bisa dipertemukan dari berbagai daerah ya di sini, misalnya diantaranya juga dan juga kajian-kajian kita di masjid terdekat kita, kemudian di lingkungan sekitar kita. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa seperti meneladani Siti Aisyah, walaupun kalau kita agak jauh ya, kalau selevel dengan Siti Aisyah, tapi minimalnya semangat mencari ilmunya kita mendapatkan dari ibunda kita yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian yang kedua adalah berjihad untuk mengamalkan ilmu. Nah, jadi ini juga bagian dari jihad ya. Al-amalu, mengamalkan dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini yang dimaksud dari menzakati ilmu dan membela agama. Nah, ini adalah bagian dari Nusranuddin gitu ya. Bahwa kita membela agama Islam. Nah, diantaranya dengan mengamalkan, mempraktekkan ilmu ya, mendakwahi gitu ya, mengajak orang lain pada ilmu yang sudah kita pelajari gitu ya. Misalnya kita udah mempelajari metode ini, misalnya kita juga amalkan, kemudian mengajak orang lain untuk mempraktekkan misalnya. Nah, karena memang misalnya banyak orang-orang yang melihat para ulama itu, daripada mereka tuh lebih mengikuti ulama lewat kuduahnya ya, keteladanannya gitu, daripada apa yang mereka ucapkan misalnya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kita diamalkan ya. Ini adalah bagian bentuk dari jihad juga untuk menolong agama Allah. Apapun yang sudah kita pelajari kita amalkan, karena lisanul hal afsah min lisanil kalam, bahwa keteladanan itu lebih berpengaruh, lebih berdampak daripada ribuan ucapan yang kita sampaikan. Dan ini juga ya, berjihad dan mendakwahkan ilmu itu gitu ya. Misalnya diantara Nusranuddin, membela agama juga adalah mendakwahkan ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardina hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al khair. Nah, kita harus bersemangat ya untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari, karena pahalanya luar biasa ya, didoakan oleh bahkan semut gitu ya. Ikan juga mendoakan kita yang mengajarkan kebaikan kepada orang-orang. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawat, dan penduduk langit, wal ardin, dan penduduk bumi, hatta namlah fi hujriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, wa hattal hut, sampai ikan-ikan ya yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas, semuanya mendoakan kepada seseorang yang mengajarkan kebaikan ya. La yusalluna ala muallimin nas al khair, itu mereka mendoakan kepada seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Oleh karena itu kita sebagai guru ya di sekolah, sebagai orang tua di rumahnya masing-masing, nah mudah-mudahan tiada hari tanpa muallimin nas al khair ya, mengajarkan berbagai kebaikan kepada manusia, supaya kita didoakan oleh Allah ya. Para malaikat juga mendoakan, kemudian penduduk langit dan bumi, sampai semut-semut pun ya, bahkan ikan pun mendoakan kepada seseorang yang mengajarkan kebaikan. Nah, kemudian berjihad dengan selalu sabar dengan segala kelelahannya dalam berdakwah. Jadi sabar ini adalah sebuah harta sejati ya, yang dimiliki oleh orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, dan syiar orang-orang saleh. Karena hakikat sabar itu adalah ketika disakiti ya, kemudian dia bersabar dan bertahan, tidak mengeluh sedikit pun, tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan, tidak pernah berusaha untuk membalas dendam. Nah, jadi sabar itu makanya akan dikasih pahala yang tidak ada batasnya ya. Innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Nah, jadi selanjutnya adalah setelah jihadun nafs, setelah jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan setan. Nah, jadi jihad melawan setan ini ada dua macam. Ada jihad dengan menolak segala bentuk yang syubhat ya, hal-hal yang meragukan yang dilancarkan oleh setan ya kepada manusia, yaitu menolaknya dengan sesuatu yang yakin. Yang kedua adalah berjihad dengan menolak segala nafsu syahwat yang sama ya digoda oleh setan kepada hambanya. Caranya adalah dengan al-imsak, bertahan, bersabar. Nah, bahwa Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna, dan kami jadikan, minhum, di antara mereka, a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang mereka memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, di sini bahwa Imam As-Sa'di rahimahullah ya menafsirkan a'immah, pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari dalam diri mereka, kemudian menunjukkan orang lain ya dengan hidayah yang sudah dia miliki. Mereka adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi, setelah para rasul, dan ini adalah derajat as-siddiqin itu ya. Jadi ketika dia mendapatkan hidayah dalam dirinya, kemudian dia pun menjadi a'immah ya, pemimpin yang memberikan petunjuk atas perintah Allah ya kepada orang lain gitu ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu mereka itu adalah derajatnya setelah an-nabiyin wa rasul ya, kemudian as-siddiqin, mereka adalah orang as-siddiqin. Nah, jadi mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi ketika selalu bersabar ya, lamma sabaru, sabar dalam menuntut ilmu, bersabar ya dalam lelahnya menuntut ilmu, bersabar dalam mengajarkan ilmu, bersabar dalam berdakwah di jalan Allah ya, bersabar atas segala gangguan yang menimpa, kemudian bisa mengendalikan dirinya gitu ya, sehingga tidak terperosok kepada maksiat, tidak termasuk kepada lembah syahwat ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu adalah orang yang meyakini ayat-ayat kami. Maksudnya adalah beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka sudah mencapai derajat al-yaqin. Mereka mendapat derajat al-yaqin ini karena mereka belajar ilmu tentang cara yang benar gitu ya, yang langsung mengambil masalah-masalah atau dalil-dalil yang mufid, kemudian mempelajari masalah-masalah itu dan menggunakannya sebagai dalil dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mereka mencapai derajat al-yaqin, yuqinun ya, yakin gitu ya, karena terus belajar gitu ya, kemudian mempelajari berbagai masalah, berbagai hal dengan dalil-dalil yang mufid gitu ya, kemudian mendalami sehingga sampai derajat al-yaqin, wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, kemudian bahwa kedua macam jihad tadi ya, jihad melawan hawa nafsu, jihadun nafs, dan jihad melawan syaitan, itu adalah hukumnya fardu ain. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf mengingatkan bahwa innan nafsa, sesungguhnya nafsu kita itu ya, la ammaratum bisu, bahwa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu itu, innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu, selalu menyuruh kepada kejahatan. Bahwa nafsu itu selalu menyuruh pada maksiat, selalu menyuruh untuk berbuat dosa. Dan jihad melawan hawa nafsu ya, jihad melawan syaitan, itu adalah hukumnya fardu ain, setiap orang harus gitu ya. Bahwa Allah juga mengingatkan bahwa inna syaitana lakum aduwwun, bahwa syaitan itu adalah aduwwun, musuh, lakum, bagi kamu, fattakhidhuhu aduwa, maka anggaplah setan itu adalah betul-betul sebagai musuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Nah, berjihad melawan mereka itu dengan cara ini ya. Yang pertama adalah berjihad dengan hati,
Jadi berjihad dengan hati ini adalah seorang muslimah meninggalkannya, maka ia tidak diberikan uzur atau ampun sedikit pun. Nah ini yang kedua adalah berjihad dengan lisan ya. Jadi kalau dengan hati itu pasti ya, minimalnya kita nggak suka gitu ya, minimalnya kita benci misalnya apa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan oleh orang lain itu misalnya. Dan tingkatan yang kedua adalah bahwa berjihad melawan orang-orang, jangan sampai misalnya kita dalam hati pun kayak setuju gitu ya dengan propaganda mereka misalnya, tidak ada rasa nggak senangnya misalnya dengan minimalnya dengan hati kita bahwa kita tidak setuju dengan apa yang mereka perbuat. Misalnya ketika sekarang ada konflik ya di Palestina misalnya, minimalnya hati kita senantiasa terpaut ya bahwa kita tidak setuju apa yang mereka lakukan gitu ya, bahwa kita tidak pernah membenarkan gitu dalam hati kita ya, walaupun kita secara lisan tidak berkata-kata ataupun, nah itu adalah, dan itu juga adalah paling rendah ya levelnya. Kemudian berjihad dengan lisan. Nah jihad dengan lisan ini misalnya dengan salah satu di antara 3 cara ya dalam Islam. Dalam surah An-Nahl kita diingatkan oleh Allah, ud'u, serulah, dakwahilah ya manusia itu ila sabili rabbik, untuk berada di jalan Tuhanmu, bil hikmah, yaitu dengan yang pertama caranya dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan berbantahlah atau berdebatlah dengan cara yang ahsan, yang baik. Nah, dakwah bil hikmah ya, bahwa berdakwah dengan hikmah yaitu berdakwah kepada siapapun dengan bijak, kemudian sesuai keadaan ya. Hikmah itu bahwa kita diajarkan dalam Islam dakwah juga harus betul ya, jadi dengan hikmah sesuai keadaannya ya, khatibun nas ala qadri uqulihim, sesuai dengan pemahamannya. Nah diantaranya contoh dakwah bil hikmah itu adalah mendakwahkan ilmu, memulai dengan yang paling penting, kemudian baru kepada yang penting, kemudian yang paling mudah dipahami, juga dengan cara yang bisa diterima ya, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang misalnya. Nah jika seseorang dakwah bil hikmah tidak mau menurut misalnya, sudah kita berikan misalnya dengan metode yang lemah lembut sebagaimana Rasulullah ya, kemudian mereka tidak seseorang ini tidak menurut, maka seorang dai misalnya bisa mengganti caranya dengan memberikan mau'idhah, nasihat yang baik misalnya ya. Jadi levelnya itu dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan pemikiran mereka. Kemudian ketika tidak menurut misalnya audiens kita atau mustami kita, maka seorang dai bisa menggantinya dengan mau'idhah, dengan nasihat yang baik misalnya, menyuruh melarang seseorang ya dengan targhib misalnya, dimotivasi dengan tarhib, ada ditakut-takuti. Nah itu ada dalam Islam gitu ya. Jadi sang mad'u ya, yang diajak atau mustami itu menganggap bahwa perbuatan buruknya adalah jika jangan sampai misalnya mad'u kita, orang yang kita ajak, orang yang mustami itu menganggap bahwa perbuatan buruknya adalah suatu kebenaran, atau malah mengajak orang-orang untuk mengerjakan kebatilan itu, maka ia dibantah dengan cara yang lebih baik. Nah tetapi jidal, nah ketika tadi ya misalnya kalau dengan hikmah nggak nurut, kemudian dengan mau'idhah ya, dengan nasihat-nasihat yang baik, ada targhib ada tarhibnya, kemudian malah tetap seperti itu melakukan hal ini, maka dengan jidal atau dengan debat ya. Nah ini sebaiknya tidak dilakukan kecuali oleh orang yang punya ilmu gitu ya, betul-betul ilmu tentang mujadalah billati ahsan, bahwa metode berdebat itu yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki banyak ilmu, misalnya tahu ya bagaimana tentang ilmu yang akan dimujadalahkan itu. Kemudian berjihad dengan harta. Nah ini ya, kita diingatkan dengan surah At-Taubah sampai sejauh mana kita berjihad ya, menolong agama Allah dengan harta kita. Nah di sini ada salah satu ayatnya bahwa
Infiru itu berangkatlah ya. Infiru berangkatlah kalian, kata Allah, khifafan wa thiqalan. Baik berangkatnya dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah kalian dengan amwal, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, fisabilillah, di jalan Allah gitu ya. Nah, kita juga sebagai perempuan atau muslimah harus menolong agama Allah ini, berjihad menolong agama Allah bi amwal gitu ya, dengan harta kita gitu. Di sini dalam ayat Taubahnya ya, bahwa infiru, kita itu harus betul-betul berangkat ya, khifafan, walaupun kita merasa ringan keberangkatan kita ya, wasikolan, atau dalam keadaan berat. Seperti kalau kami ya, yang para mubalik, kalau ke daerah itu kan tentu saja yang perjalanannya 7 jam itu ya, kita itu berangkat ada kalanya kalau lagi futur itu dalam keadaan sikol ya, kayak berat gitu mau berangkat itu. Nah, tetapi tetap kata Allah, infiru, berangkatlah kalian, khifafan, dalam keadaan ringan, wasikolan, dalam keadaan berat, wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah, berjuanglah kalian, bi amwalikum, dengan harta kalian. Dan ini jihad bil amwal itu agak sulit ya untuk kami juga ya, ke daerah-daerah itu misalnya jihad bi amwal itu memang penuh perjuangan memahamkannya. Misalnya kayak ada iuran-iuran, padahal itu adalah betul-betul harta yang akan menyelamatkan gitu ya, kita di dunia maupun di akhirat. Tetapi pemahaman jihad bil amal itu memang agak sulit. Wa anfusikum, dan dengan diri kalian, fisabilillah, di jalan Allah. Nah, di sini Syekh Ibnu Qasim menyampaikan bahwa suatu kewajiban ya bagi orang yang kaya untuk mengeluarkan nafkah di jalan Allah, dan atas ini pula maka diwajibkan juga ya kepada para wanita untuk berjihad dengan harta ketika kita memiliki kelebihan harta ya. Misalnya hal ini adalah wajib seperti wajibnya zakat atas mereka. Nah, ini ya. Kemudian berjihad dengan jiwa. Nah, tadi ya bahwa bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa gitu ya. Nah, jihad dengan jiwa ini tidak diwajibkan ya atas kaum perempuan. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, tetapi jihad mereka adalah mengobati. Jadi kita sebagai perempuan misalnya kayak ke Palestina ya, nggak diwajibkan kalau kita mau untuk langsung membawa senjata, nggak. Tetapi untuk perempuan ini mereka itu jihadnya adalah dengan mengobati gitu ya, kayak memberikan minum orang-orang yang terluka ya, seperti yang terjadi di perang Uhud, bahwa Anas bin Malik menyampaikan ya bahwa walaqad ra'aitu, bahwa sungguh aku melihat Aisyah, Siti Aisyah binti Abi Bakrin, Siti Aisyah ya istri Rasulullah binti Abu Bakar, wa Umma Sulaim, dan Ummu Sulaim, wa in sebentar Bun. Bunda Neneng, saya mute dulu ya, suaranya masuk ke sini Bun. Saya mute. Nah, ini. Nah, bahwa jihadnya kita perempuan di medan perang itu sebagaimana yang digambarkan oleh Anas bin Malik ya, ketika beliau melihat Siti Aisyah, walaqad ra'aitu Aisyah, sungguh aku melihat Siti Aisyah binta Abi Bakrin, Aisyah putri Abu Bakar, wa Umma Sulaim, dan Ummu Sulaim, wa innahuma, sesungguhnya keduanya ya, Siti Aisyah dan Ummu Sulaim itu la musyammiratani ya, bahwa mereka itu keduanya adalah mengangkat saubnya ya, la musyammiratani aro khadama suqihima, sampai-sampai aku melihat gitu ya bahwa Siti Aisyah dan Ummu Sulaim itu keduanya mengangkat saubnya ya. Saub itu di sini ada keterangannya ya, saub itu baju terusan yang biasa dipakai oleh orang Arab ya, kayak jubah gitu ya. Bahwa Siti Aisyah dan Ummu Sulaim mengangkat kedua jubahnya itu ya, dari telapak kakinya sampai aku melihat kedua betis mereka gitu ya. Ini kan Anas itu dari semenjak kecil ya menjadi pelayan Rasulullah, nah sehingga sangat tahu berbagai hal gitu ya. Arokhoda masuk kehima, sampai aku melihat ya tersingkap kedua betisnya. Kemudian tunkizani al
qirab ala mutunihima tufrighanihi fi afwahihil qaum thumma tarji'ani fatamla'anihima thumma taji'ani fatufrighanihi fi afwahil qaum. Jadi ngasih minum ya. Jadi Siti Aisyah dan Ummu Sulaim disaksikan oleh Anas bin Malik ya. Mereka itu berada di medan perang ya, sampai keduanya memasukkan air ke dalam geriba ya, sebuah wadah, kemudian meminumkan air ke mulut orang-orang yang terluka ya. Jadi ngasih minum kepada orang-orang yang ada di medan perang ya. Kemudian keduanya kembali memenuhi geriba-geriba tadi dan datang untuk meminumkan air ke mulut orang-orang yang terluka di medan perang. Nah, dari sana bahwa kita bisa menyimpulkan, nah, jihadnya perempuan ya di medan perang itu tidak mengangkat senjata seperti laki-laki, tetapi kita membantu dalam hal-hal tertentu ya, misalnya dalam masalah kesehatan misalnya. Nah, kemudian keempat adalah jihad melawan kemungkaran, kezaliman dan perbuatan yang bid'ah. Nah, di sini intinya dari hadis ini ya, bahwa man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang kalian melihat sebuah kemunkaran, fal yughayyirhu biyadi, maka rubah dengan tangan kalian ya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Ketika kita mendapati sebuah maksiat atau kemunkaran, maka yang pertama adalah rubah dengan biyadi, dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita ya. Fa in lam yastati', ketika kita tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisan kita misalnya. Kita tidak mampu langsung misalnya dengan kekuasaan kita, minimalnya dengan lisan kita. Fa ilam yastati' fa biqalbi. Kalau kita tidak mampu dengan lisan kita, maka dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Nah, mudah-mudahan ketika kita mendapati kemunkaran atau kemaksiatan atau hal-hal yang salah ya, nah kita bisa berjihad, berjuang di jalan Allah. Nah, dengan kekuasaan yang kita miliki, kalau tidak mampu dengan lisan ya kita menyuarakan bahwa itu adalah salah gitu ya. Kalau belum mampu juga, maka cukup dengan hati kita bahwa kita tidak senang dengan hal itu, kita tidak setuju dengan hal itu, tapi ini adalah selemah-lemahnya iman. Nah, kemudian tadi ya sudah, ini yang pertama dengan tangan. Misalnya bagi orang-orang yang pejabat yang punya kekuasaan misalnya, bisa dengan kekuasaan yang dia miliki merubah kebijakan misalnya. Kalau tidak mampu misalnya akan mendatangkan kemunkaran yang lebih besar, maka lebih baik dengan lisannya gitu ya. Dan tetap dengan tadi lisan juga ya, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan mujadalah billati hiya ahsan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan ya menjadi ansarullah, menjadi penolong agama Allah ya. Misalnya ketika menjadi guru, maka jadilah kita panutan ya. Jadilah kita panutan untuk murid-murid kita gitu ya, dengan mencontohkan dari sisi pakaian gitu ya yang syar'i seperti apa, dari akhlak mulia, dari keikhlasan beramal, kemudian berdiskusi dengan mereka ya dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang memikat misalnya. Nah, ini adalah jihad kita sebagai perempuan. Kemudian memanfaatkan sebaik mungkin ya setiap kesempatan, misalnya kayak ngasih nasihat, ngasih teguran gitu ya, memupuk dalam diri mereka cita-cita untuk menjadi nusranuddin, penolong agama Allah gitu ya. Nah, menjelaskan kepada mereka bahwa bahaya yang dilancarkan musuh-musuh Islam ya kepada perempuan, baik dari luar maupun dari dalam gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menjadi jihad kita ya menjadi guru pembimbing musola, nah ini misalnya diantaranya banyak yang harus dilakukan ya. Tadi memberikan ilmu, nasihat, kemudian memberikan semangat ya untuk ikut halakoh dalam tahfiz Quran, mengasuh mereka ya, menanyakan kehadiran, kemudian banyak lagi ya. Kemudian kalau kita di rumah nih, jihad kita di rumah seperti apa misalnya, kepada suami, membantu suami untuk taat kepada Allah gitu ya, bahwa dengan keberadaan kita di sisi suami itu membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberikan nasihat, bermusyawarah ya, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam sebuah urusan, kemudian mengajak untuk berdakwah, berada di jalan Allah ya,
berjihad di jalan Allah. Kemudian kepada anak-anak kita ya, jihad kita adalah membuat hati mereka selalu bergantung kepada Allah ya dari sejak kecil gitu. Karena perkataan pertama kali yang diperdengarkan kepada telinga mereka adalah la ilaha illallah gitu. Jadi membuat anak-anak kita itu ya jangan bergantung kepada kita sebagai manusia ya, sebagai orang tuanya, tetapi harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa berzikir, mengajarkan zikir ya. Karena salah satu nikmat terbesar dalam Islam itu adalah ada zikir. Coba kalau di agama-agama lain nggak ada ya zikir, misalnya mengingat Allah, dengan mengingat Allah menjadi tenang misalnya. Kemudian ditanamkan kepada putra-putri kita muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian diperkenalkan ya, ini adalah jihad kita kepada anak-anak kita, misalnya mengenalkan innal halal wal haram, ini halal ini haram misalnya. Nah misalnya ketika sekarang juga di kami ya udah tahu misalnya, oh ini ya, yang ini produk yang itu ya misalnya bisa membantu Israel. Nah itu mereka udah bisa memilah-milah ya, oh ini produk yang harus dibeli, ini produk, oh ini ada label halalnya, oh ini enggak misalnya. Nah misalnya membiasakan ya melakukan amalan wajib, misalnya saumnya, sholatnya, kemudian mengajarkan Quran, menyemangati anak-anak kita untuk menghafalnya, memahami ya, kemudian mempraktekannya, berakhlak dengan akhlak Quran, mengajarkan sunnah ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini adalah bagian dari jihad kita di rumah gitu ya. Baca misalnya, kemudian mendidik mereka untuk memenuhi hak orang lain ya, membiasakan mereka untuk berdakwah ya, beramar ma'ruf nahi munkar, menjelaskan tentang adab sopan santun, kemudian menjelaskan bagaimana ya musuh Islam itu merusak Islam sedemikian rupa gitu ya, memilihkan sekolah yang bagus gitu ya, kemudian mendidik untuk mereka berbakti kepada orang tua. Nah kemudian masih banyak lagi ya. Nah ini misalnya di tempat berkumpulnya kita perempuan ya, memanfaatkan waktu untuk memberikan nasihat gitu ya, menceritakan kisah-kisah orang soleh, menyelenggarakan yang perlombaan yang sifatnya diniyah ataupun thaqafiyah gitu ya, dan lain-lainnya misalnya kalau di pasar atau di rumah sakit membagikan selebaran ya, kalau sekarang ada kayak brosur-brosur misalnya, menaruh buku-buku Islami misalnya, ini juga bagian dari jihad kita. Kemudian di media massa gitu ya, dengan menulis artikel tentang masalah agama, misalkan menyadarkan orang muslim dari kekeliruan-kekeliruannya, misalnya membantah artikel yang mengajak kepada keburukan misalnya, kemudian memberikan ide atau masukan untuk apa sesuatu yang perlu didiskusikan misalnya di televisi atau apapun. Nah kemudian faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk membela agama Allah. Nah kenapa seseorang dengan semangat jihadnya ingin membela agama Allah? Yang pertama adalah karena dia mencintai Allah. Nah jadi seseorang mendahulukan cinta kepada Allah ya dan Rasulnya. Nah bahwa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat yang kalau 3 sifat ini seseorang pasti akan, kalau memiliki ketiga sifat ini, ia akan merasakan manisnya iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi kecintaan ini insya Allah ya sebagai seorang muslimah maka akan melahirkan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai maksiat, akan betul-betul membela sunnah Rasulullah ya, akan betul-betul membela ajaran Nabi Muhammad SAW dan berakhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Ini sedikit lagi saja, ini udah mau itu. Kemudian yang kedua adalah ikhlas dan tingginya cita-cita, bahwa sesungguhnya ya segala sesuatu itu kan tergantung niat, bahwa pengorbanan dengan harta, pengorbanan dengan waktu, dengan kerja keras, dengan pemikiran, dengan semangat besar untuk menolong agama Allah lah, ya ini akan datang taufik dan pertolongan Allah kepada kita. Jadi ketika kita sudah mencurahkan hati kita, harta kita, pikiran kita, kerja keras kita, pemikiran kita untuk terus menerus menolong agama Allah, maka akan mendatangkan taufik dan pertolongan Allah kepada kita. Karena maunah, pertolongan dari Allah itu turun kepada hamba dengan yang sesuai dengan kadar dan cita-citanya, sesuai dengan pengorbanannya, sesuai dengan keteguhannya. Dan sedangkan azillah ya kehinaan itu akan turun sesuai dengan itu pula gitu ya.
Nah, jadi tujuan yang mulia ini ya bisa dicapai dengan cita-cita yang tinggi, dengan niat yang tulus ya. Ini misalnya di sini ada tips-tipsnya ya. Tidak bisa berjalan mulus kecuali dengan meninggalkan tiga perkara ini. Yang pertama adalah kadang ini kita sebagai manusia ya, senangnya nyaman dengan rehat, pengennya mager gitu ya. Al-awaid ya, mencintai apa yang disenangi kebanyakan manusia. Pengennya tentram, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kenyamanan gitu ya, tidak mau berlelah-lelah, berjuang, berjihad misalnya. Kalau kami ya ke daerah-daerah misalkan itu kan nyawa taruhannya gitu ya, sana sini jurang gitu nah misalnya. Tapi kalau yang misalnya senangnya itu di zona nyaman gitu ya, pengen itu tenang-tenang saja gitu ya, mencintai sesuatu yang disenangi kebanyakan manusia gitu ya, tentram-tentram aja misalnya. Ini akan mengurangi semangat jihad kita. Kemudian al-awaik, berbagai macam penyelewengan agama baik lahir ataupun batin. Kemudian al-alaik itu adalah segala sesuatu selain Allah gitu ya, yang dalam hatinya itu misalnya bergantung kepada kelezatan duniawi gitu ya, tergantung hatinya itu al-alaqah, terkait dengan syahwat-syahwat dan kawan-kawan yang sangat bergantung kepada mereka. Nah, ini ada tiga hal yang bisa mengurangi ya semangat jihad kita gitu. Kemudian tentu saja mengerjakan sholat nafilah dan banyak zikir sama Allah. Ini juga adalah senjata rohani kita ya, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Karena kalau Allah sudah cinta, nah di sini kan kita sudah pernah mempelajari hadis ini ya, ketika Allah sudah cinta sama kita, ketika kita yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, bahwa ada seorang hamba yang mendekat kepadaku ya sampai aku mencintainya ya, dengan dia melakukan berbagai yang Allah fardukan, iftaradtuhu, kemudian bin nawafil dengan yang Allah sunahkan. Ketika sudah timbul ahbabtuhu, aku mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka maka pendengarannya itu adalah kuntu gitu ya, kata Allah itu, maka jika saya sudah mencintainya, maka aku yang akan menjadi telinganya, dan aku yang akan menjadi basarahu, penglihatannya, dan rijlahu, yadahu, tangannya. Allah yang menjadi tangan manusia itu, Allah yang akan menjadi matanya, Allah yang akan menjadi kakinya, sehingga bertindak, bertanduk itu sesuai dengan yang Allah ridhoi. Nah ini ya, dan masih banyak lagi, tapi karena ini udah agak siang ya, misalnya as-sabru juga, ini adalah kesabaran, bahwa nanti bisa dibaca lagi ya oleh bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Kemudian muhasabah ya, muhasabah di sini mengoreksi ya, mengoreksi. Kemudian ini hati-hati juga kawan yang solih, ini juga sangat berpengaruh ya, bahwa inna mamathalul jalis as-solih wal jalis as-su kahamilil mis wa nafihil kir, bahwa perumpamaan ya, kita harus berhati-hati, berkawan itu harus dengan yang solih ya, seperti karena ketika kita berkawan dengan orang yang solih itu seperti penjual minyak wangi ya. Kalau dengan yang tidak solih seperti kita berkawan dengan pandai besi. Kalau kita berkawan dengan yang penjual minyak wangi, kemungkinan kita akan tertimpa sengitnya misalnya, atau wanginya gitu ya. Nah, dan ketika kita bergaul dengan pandai besi, maka tadi misalnya kemungkinan akan membakar baju kita atau mendapatkan bau busuk, minimalnya baunya gitu akan terciprat gitu. Nah itulah berkawan dengan teman-teman soleh gitu ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Nah ini ya, banyak-banyak lagi tips-tipsnya. Al-iqtida ya, kita meneladani para ummahatul mukminin. Fiqh juga kita ya, yakin datangnya pertolongan dari Allah gitu ya, selalu mengingat kematian, merenungi berbagai nikmat ya, mengingat siksa dalam neraka dan sebagainya. Nah ini diantaranya ya, buahnya nanti ketika kita menjadi ansarullah, penolong agama Allah, akan mendapatkan pahala yang terus menerus ya. Mandala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu, orang-orang yang berjihad, fina, di jalan kami, lanah dianahum subulana, kami akan benar-benar tunjukkan, kami berikan hidayah jalan-jalan kami ya, kata Allah ya. Kita akan mendapatkan hidayah itu taufik dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai dan diterima oleh banyak kalangan. Kemudian juga ini ya, doa tulus Nabi ya kepadanya ya, nadarallah imra'an sami amin nasyai'an
faballaghahu kama sami'a qaruba muballigh au amin sami'. Terlindung dari segala keburukan ya, dan maraknya suasana keilmuan di berbagai tempat, munculnya kedudukan mulia perempuan kembali ya, mendapati perempuan itu dengan segala marwahnya, kemudian mengurangi kerusakan yang ada di muka bumi, mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, seperti itulah ya diantaranya. Nah, tapi ini masih panjang ya, ada sebab-sebab kenapa seseorang malas gitu ya menjadi ansarullah, penolong agama Allah. Ini ketergantungannya kepada duniawi yang lebih kuat. Nah, mungkin hanya itu saja renungan kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibrah ya dari apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayatut taufik untuk senantiasa istiqomah berada di jalan Allah ya, untuk senantiasa istiqomah menjadi ansarullah, penolong agama Allah, demi tegaknya al-Islam wal muslimin, bahwa al-Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi ya, bahwa tidak ada yang menandingi ketinggian Islam, dan mudah-mudahan kita sebagai penganut agama Islam betul-betul memberikan izzah, yang memberikan kekuatan, bahwa semakin hari Islam itu semakin tegak ya. La islama illa bi jamaah wala jamaah illa bi imarah wala imarah illa bi ta'ah. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasih Dok Bona, Dokter Penti yang sudah memberikan pencerahan seputar jihad bagi wanita. Baiklah, karena waktu jua yang sudah tidak bersahabat lagi, mari kita tutup kajian ini dengan membacakan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis, dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga esok hari kita bisa bersua kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun ilmunya. Sami-sami baik, semangat ke sekolahnya. Rahon. Mangga ti payun ka sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live. Assalamualaikum.